Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang resiko pada bank. Saya ambilkan bahan ini dari peraturan Bank Indonesia, beberapa peraturan yang terkait dari Bank Indonesia. Bank-bank dulu sebelum 2013 itu pengawasannya oleh Bank Indonesia, sedangkan lembaga keuangan non-bank dan pasar modal itu pengawasannya oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK di bawah Kementerian Keuangan. Namun saat ini pengawasannya sudah terintegrasi, semua bank, lembaga keuangan, pasar modal itu diawasi secara terintegrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun peraturan-peraturan yang masih relevan itu masih dapat digunakan, termasuk peraturan-peraturan pengawasan perbankan itu diambilkan dari peraturan Bank Indonesia dan masih berlaku sampai dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan membuat aturan yang terbaru tentang hal tersebut. Saya akan membahas resiko pada bank ini cocok digunakan untuk pembahasan pada kajian bank dan lembaga keuangan atau manajemen perbankan atau juga manajemen risiko dengan nanti spesifikasinya pada bank. Risiko pada bank ini sangat perlu diawasi dan diatur karena risiko ini akan bisa berdampak sistemik pada perekonomian dan bisa berdampak pada penurunan kesehatan perbankan yang kalau perbankan ini bermasalah maka dampaknya bisa menjadi cukup berbahaya bagi perekonomian. Tahun 98 umpamanya pengawasan perbankan yang kurang baik itu dapat menjadikan masalah yang cukup rumit pada perekonomian secara umum. Kita mulai pembahasannya dengan Basel Core Principles, prinsip-prinsip inti dari Basel. Basel ini sebetulnya adalah salah satu kota yang ada di Swiss, dan dari pertemuan para supervisor atau pengawas perbankan di Basel ini kemudian muncullah yang disebut dengan BCBS, Banking Committee for Banking Supervision, yang ini merumuskan prinsip-prinsip tata kelola pengawasan perbankan yang digunakan secara internasional. Ada 3 prinsip utama yang tentang hal-hal yang diawasi di perbankan. Yang pertama adalah kecukupan modal, yang kedua adalah pengawasan regulator atau otoritas pengawas, dan yang ketiga adalah pendisiplinan pasar. 3 hal ini merupakan tiga perspektif penting. Yang pertama, kecukupan modal itu adalah kekuatan dari perbankan dan juga sebetulnya lembaga keuangan. Bank itu dianggap kuat kalau dia punya modal yang cukup. Kenapa? Karena kalau ada masalah, ada resiko yang dihadapi sehingga mengalami kerugian, itu bisa ditanggung oleh bank itu sendiri dengan mencadangkan kerugian, dan kerugian ini akan ditanggung dari modal bank tersebut. Nah, sehingga salah satu nanti ukuran penting ketika bank itu kuat atau tidak adalah kecukupan modal yang disebut dengan CAR, Capital Adequacy Ratio. Itu yang pertama, yang sehingga bank itu kuat, lembaga keuangan itu kuat kalau dia punya modal yang besar, dan besarnya ini tidak diukur dari jumlahnya tetapi diukur dari persentase dari total usahanya. Yang kedua, ini adalah bank dan sistem perbankan akan kuat ketika punya regulator atau pengawas yang cukup kuat. Di Indonesia, bank dan lembaga keuangan diawasi, diatur, dan nasabah konsumen jasa keuangannya dilindungi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini yang utama.
tetapi mereka juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan untuk kalau Bank Indonesia nanti lebih pada makro prudensialnya, kehati-hatian di level makronya, di lalu lintas pembayarannya. Kalau otoritas jasa keuangannya tadi mengatur, mengawasi lembaga jasa keuangan dan melindungi konsumen jasa keuangan. Kalau LPS melakukan penjaminan simpanan pada bank, dan ini diawasi semua oleh mereka bekerja sama untuk mengawasi supaya bank itu sehat. Nah, ini perspektifnya adalah perspektif regulator, sehingga kalau tadi pertama kecukupan modal ini perspektifnya internal, kalau ini yang kedua perspektifnya adalah regulator atau pengawas. Dan yang ketiga ini adalah bank dan sistem keuangan akan kuat dan baik kalau punya proses pendisiplinan pasar yang baik. Pendisiplinan pasar yang baik adalah reaksi dan tindakan pengelola pasar untuk proses pendisiplinan pengelolaan bank melalui transparansi informasi. Bank itu harus cukup transparan kepada pihak-pihak yang terkait, dan pelaku pasar ini akan melakukan pendisiplinan. Artinya bank-bank yang tidak sehat, yang tidak baik pengelolaannya akan ditinggalkan oleh pihak-pihak terkait. Apakah bank yang lain tidak mau nyimpan di situ, atau nasabahnya juga meminta bunga yang besar atau menarik simpanannya. Nah, ini adalah 3 prinsip utama. Kalau Anda lihat, maka ini melibatkan seluruh stakeholders. Yang pertama itu adalah bank itu sendiri dengan kecukupan modalnya, dengan tata kelola yang baik. Yang kedua adalah regulatornya, sistemnya. Yang ketiga adalah bahwa pelaku-pelaku pasar itu juga melakukan proses pendisiplinan pada bank itu sendiri. Resiko bank itu secara umum di literatur ada 8, dimulai dari resiko kredit. Resiko kredit ini resiko karena memberikan kredit, mewujudkan kredit kepada pihak ketiga. Kemudian market, resiko pasar, perubahan-perubahan pada yang ada di pasar. Resiko likuiditas, yaitu resiko terkait dengan kebutuhan dana jangka pendek. Kemudian resiko operasional, ini berkaitan dengan masalah, kemungkinan terjadinya masalah pada operasional yang dapat mengganggu jalannya perbankan. Kemudian resiko legal, yaitu resiko yang ditimbulkan karena masalah hukum. Kemudian reputasi, resiko reputasi adalah resiko yang ditimbulkan karena masalah reputasi perbankan, ya, reputasi bank itu yang mengalami penurunan. Kemudian resiko strategik adalah resiko yang berkaitan dengan pilihan strategi perusahaan, yang resiko perusahaan atau strategi bank yang mempengaruhi bank secara umum. Dan resiko compliance ini adalah resiko berkaitan dengan kepatuhan atau ketidakpatuhan bank terhadap aturan-aturan yang ada. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur atau pihak yang menerima kredit dari bank dan atau pihak lain, umpamanya adalah bank nyimpan di bank yang lain, kemudian bank yang lainnya itu mengalami masalah sehingga tidak bisa membayar kewajibannya kepada bank yang memberikan pinjaman atau menempatkan dananya. Maka resiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, yaitu artinya bank itu menempatkan dana atau mengalokasikan dana, mengharapkan pendapatan, tapi ternyata malah tidak dibayar. Ini juga jadi masalah. Salah satu resiko kredit adalah resiko konsentrasi kredit. Resiko konsentrasi kredit ini merupakan resiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak tertentu atau sekelompok pihak atau sekelompok industri tertentu saja, sektor-sektor tertentu dan atau geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Artinya konsentrasi kredit ini kredit yang diberikan itu fokus pada
sektor tertentu atau industri tertentu, yang kalau itu terjadi masalah pada sektor industri tertentu atau wilayah tertentu, maka ini menjadi masalah. Nah, di penelitian ini seringkali menjadi bahan bahan kajian yang cukup menarik sebetulnya. Apakah kredit yang terkonsentrasi itu lebih baik karena faktor keahlian bank itu akan semakin terspesialisasi dan semakin baik, tapi juga di lain pihak ini juga bisa menimbulkan masalah karena kalau terkonsentrasi pada sektor atau pihak atau kelompok atau industri tertentu, ini juga bisa menimbulkan masalah ketika ada masalah di industri, sektor atau wilayah atau kelompok tertentu yang menjadi fokus dari bank itu. Maka ini harus dikelola oleh bank secara baik, debiturnya, jangan sampai debiturnya atau pihak-pihak lain bank itu bermasalah karena uangnya bank yang dialokasikan kepada pihak ketiga dengan harapan mendapatkan pendapatan, tapi malah justru menjadi bermasalah, macet karena tidak bisa didapatkan tepat pada waktunya. Selanjutnya resiko pasar. Resiko pasar ini adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif atau transaksi turunan akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option. Ini bahasa-bahasa perbankan semuanya, tapi kalau gampangannya adalah resiko pasar ini resiko yang timbul karena perubahan dinamika pasar yang kemudian menimbulkan potensi kerugian pada bank. Contoh resiko-resiko pasar ini adalah resiko suku bunga, yaitu perubahan suku bunga naik atau turunnya suku bunga ini bisa mempengaruhi pendapatan atau biaya bunga dari bank. Kemudian resiko nilai tukar ini berdampak terutama dan pokoknya secara langsung kepada bank umum devisa, yaitu bank umum yang melayani tukar menukar atau jasa dalam devisa atau uang asing. Kalau terjadi perubahan, maka ini dapat berdampak kepada bank berkaitan dengan persediaan atau kewajibannya terhadap dalam bentuk mata uang asing. Kemudian resiko komoditas adalah resiko berkaitan dengan perubahan harga-harga tertentu, yaitu namanya batu bara, emas, minyak. Kenapa? Karena resiko komoditas ini bisa berpengaruh terhadap kondisi pihak ketiga yang dibiayai oleh perbankan atau yang menjadi operasional perbankan, dan itu menjadi bermasalah jika kemudian menjadi beban tambahan. Yang terakhir adalah resiko ekuitas. Resiko ekuitas ini adalah resiko berkaitan dengan nilai kekayaan bersih perbankan itu, ya karena kerugian yang ditimbulkan dari perubahan pasar ini akan menggerus atau mengurangi ekuitas atau kekayaan bersih perbankan tersebut. Selanjutnya resiko likuiditas atau liquidity risk. Liquidity risk ini adalah resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Artinya gini, resiko likuiditas itu bank itu ada kemungkinan tidak mampu membayar kewajiban yang jatuh tempo, umpamanya deposito dari nasabah penyimpan di deposan yang mau diambil atau tabungan yang mau diambil. Kenapa? Karena aset liquid, yaitu aset yang bisa dicairkan yang berkualitas tinggi dapat diagunkan itu tidak memadai umpamanya atau tidak ada. Contoh, bank itu nggak boleh umpamanya semua uangnya disalurkan dalam bentuk kredit, tapi harus ada yang disimpan di Bank Indonesia sehingga ketika sewaktu-waktu butuh uang itu bisa diambil. Karena kalau disalurkan dalam bentuk kredit ini memang menarik dari sisi pendapatan, tapi bisa bermasalah dari sisi likuiditas. Kenapa? Karena umumnya kalau disalurkannya jangka panjang untuk kredit pemilikan rumah atau kredit yang lain yang jangka panjang, padahal simpanannya dalam jangka pendek. Nah, ini kalau bank tidak bisa membayar simpanan nasabah yang jangka pendek itu, nanti akan menimbulkan pada masalah di kemudian hari, dan masalah itu yang disebut dengan masalah likuiditas.
nggak ada uang gampangannya untuk membayar kewajibannya. Selanjutnya resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal. Listrik umpamanya yang mati, atau kesalahan manusia. Ada orang bank yang nakal menggelapkan uang, atau kegagalan sistemnya error sehingga ATM-nya bermasalah atau transaksinya tidak dapat dilakukan, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank, bencana alam, virus corona, dan berbagai macam hal yang lain, pandemi, penyakit, dan banyak hal yang kemudian menimbulkan masalah pada operasional perbankan. Nah, ini resiko operasional sangat banyak dan bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor di sini. Selanjutnya adalah resiko compliance atau kepatuhan. Resiko compliance risk atau resiko kepatuhan adalah resiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Artinya sebagai bank yang sangat diatur oleh berbagai macam aturan, baik aturan itu dari peraturan perundang-undangan, dari undang-undang maupun peraturan yang ada di OJK, di Bank Indonesia, kemudian mereka tidak patuh, kemudian menimbulkan masalah, mungkin kena denda, mungkin kena hukuman atau penutupan sementara cabang-cabang tertentu atau pembekuan bank secara keseluruhan. Ini menjadi resiko dari bank karena ketidakpatuhan tersebut. Karena itu bank harus patuh terhadap berbagai macam aturan yang dibuat dan didesain untuk menjaga kesehatan bank itu dan menghindari moral hazard, masalah moral, dan berbagai masalah yang lain yang mungkin ditimbulkan. Karena itu bank sangat diatur untuk menghindari berbagai risiko tersebut. Selanjutnya adalah resiko legal atau resiko hukum, yaitu resiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis dari perbankan tersebut. Ya, berbagai macam kelemahan itu bisa karena perjanjian yang tidak baik, perjanjian yang timbul kelemahan-kelemahan. Maka di bank biasanya ada bagian hukum yang memastikan dan meneliti tidak ada masalah pada ini. Perikatan yang nggak kuat umpamanya, perikatan dengan pihak ketiga yang nggak kuat itu juga bisa menjadi masalah. Nah, resiko ini timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung. Belum ada aturannya, sehingga bank kadang-kadang kalau belum ada aturannya nggak berani melangkah, karena kalau melangkah tanpa ada aturan itu nanti timbul masalah compliance risk dan lain sebagainya, itu akan menjadi masalah. Kemudian tadi yang sudah saya singgung, kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna, sehingga ketika pengikatan agunan tidak sempurna, nasabah pengambil kredit mengalami kemacetan, tidak mudah bagi bank untuk mengambil alih agunan tersebut. Atau tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, ada kontrak-kontrak begini kemudian tidak dipenuhi oleh bank, dan kemudian bank dituntut oleh nasabahnya atau dari pihak yang lain, itu juga dapat menimbulkan masalah. Sewa tanah atau gedung tapi perikatannya tidak jelas, dan itu dapat menimbulkan masalah pada penutupan cabang tersebut. Kemudian reputation risk atau resiko reputasi merupakan resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholders yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Bank dan lembaga keuangan, khususnya bank, itu sangat tergantung dari kepercayaan pihak lain. Kalau timbul masalah ketidakpercayaan pihak lain, ini bisa menimbulkan nasabah penyimpannya menarik simpanannya, atau bahkan tidak mendapat alokasi dana dari perbankan yang lain, atau jasa banknya itu tidak dipercaya, memberikan bank garansi umpamanya tapi tidak dipercaya oleh pihak yang menerima bank garansi, itu kan menjadi masalah.
Dan masalah di keuangan ini sangat berkaitan sama trust ini ya, sama kepercayaan. Resiko contohnya, resiko ini timbul karena adanya pemberitaan media dan atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif. Umpamanya bank tertentu dinyatakan, oh ini mau bangkrut atau mau nggak bisa mengembalikan dananya nasabah. Nah itu dari situ kemudian orang rush atau penarikan dana besar-besaran, ini bisa menimbulkan masalah pada bank. Atau adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya ini di suasana corona itu ada kabar kebijakan pemerintah yang boleh nggak bayar begitu ya. Kemudian ini banknya mengkomunikasikannya dengan salah atau memaksakan tetap nagih kemudian dituntut, atau sebaliknya memberikan sosialisasinya dianggap wah ini nggak bayar nggak apa-apa, padahal kalau bayar nggak apa-apa kan bank harus tetap memberikan biaya biaya bunga atau biaya atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan maupun untuk operasionalnya itu tetap butuh uang gitu. Nah sehingga ini bisa menimbulkan masalah kalau komunikasinya tidak baik. Kemudian strategic risk atau resiko strategik, ini resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengatasi perubahan lingkungan bisnis. Contoh, sekarang ini sudah zaman internet tapi kemudian bank itu bersikukuh menjalankan tradisional saja gitu. Maka bank itu akan ditinggalkan oleh nasabahnya, atau keahliannya di mikro tetapi memaksakan diri masuk ke sektor korporat atau sektor perusahaan, dan sektor perusahaan ini biasanya dananya besar, menarik gitu ya, tapi kemudian ada hal-hal tertentu yang itu tidak menjadi keahliannya, dan karena tidak ahli dalam menangani tersebut maka jadi masalah. Begitu pula sebaliknya, perusahaan yang ahli di korporat masuk ke mikro yang ternyata kecil-kecil, harus meskipun marginnya menarik, keuntungannya menarik, tapi masalahnya terlalu banyak karena jumlah nasabahnya juga banyak. Nah, masing-masing bank itu memiliki keahliannya tersendiri sehingga dia harus menentukan strategi yang cocok dan tepat untuk kemampuan internal dirinya maupun perubahan lingkungan bisnis environment-nya. Contohnya bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, tidak konsisten. Kepingin mengerjakan semuanya itu juga tidak cocok buat bank dan sebenarnya pada perusahaan-perusahaan yang lain, usaha-usaha yang lain. Kemudian melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, artinya tidak menggunakan data dengan baik, tidak sistematis, dan informasi yang tidak valid. Kemudian terdapat ketidaksesuaian antara rencana strategik atau strategic plan antar level strategik. Direkturnya kepinginnya begini, manajer wilayah atau cabangnya bergeraknya tidak sesuai dengan arahan dari pusat, atau sebaliknya arahan pusat itu tidak sesuai dengan kondisi yang di cabang. Ini juga bisa menjadi masalah. Kemudian kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar yang cukup ketat, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Nah ini perlu diperhitungkan semua, karena itu keputusan yang salah itu bisa berdampak sistemik pada bank dan masalahnya akan cukup kompleks. Nah itu tadi resiko pada perbankan yang saya ambilkan dari Peraturan Bank Indonesia, dan tadi di situ sudah saya tuliskan Peraturan Bank Indonesia nomor sekian tahun 2009. Dan untuk tambahan pada bank syariah ini diambilkan dari Peraturan Bank Indonesia yang lain, yaitu nomor 1323 tahun 2011. Karena bank syariah ini operasionalnya berbeda, sistemnya berbeda, maka selain 8 resiko tersebut ada resiko tambahan pada bank syariah yang khas di bank syariah. Exposure masing-masing resiko di 8 hal tadi itu akan berbeda untuk masing-masing bank, dan termasuk untuk bank syariah mungkin resiko tingkat suku bunga itu kecil sekali. Kalau saya ngomong nggak ada juga kok nggak pas, karena itu pasti tetap berpengaruh, cuman agak berbeda. Nah ini selain 8 exposure resiko yang tadi sudah saya sampaikan,
Ada dua resiko tambahan pada bank syariah. Yang pertama adalah resiko imbal hasil, rate of return risk, yaitu karena ini kaitannya sama bagi hasil. Bank syariah melaksanakan sistem perbankannya dengan model bagi hasil, dan ini bisa menjadi resiko kaitannya sama imbal hasil. Yang kedua adalah resiko investasi, equity investment risk, yaitu resiko karena bank syariah ini kadang mengalokasikan dananya dalam bentuk investasi. Kita bahas dari yang pertama adalah resiko imbal hasil atau rate of return risk, yaitu resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang dipengaruhi bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Artinya gini, bank syariah itu menjalankan prinsip bagi hasil kepada nasabah yang menyimpan dananya, disebut investment account holder, pemegang rekening investasi. Jadi nasabah penyimpan itu dianggap sebagai investor, tapi investor pihak ketiga. Karena pihak pertama itu adalah pemilik, pihak kedua adalah kreditur yang tidak dijamin, dan pihak ketiga ini adalah dari nasabah penyimpan. Dan dana terbesar bank itu secara umum dari pihak ketiga, termasuk bank syariah. Nah, masalahnya adalah bank syariah ini kalau di bank konvensional dia baginya pasti. Nasabah dijanjikan 6% setahun selesai, tiap bulan dia dapat 0,5%. Kalau di syariah tidak bisa. Yaitu syariah ini dapat dananya dari penyaluran dananya, pembiayaannya berapa. Nanti kalau banyak, ya nasabah bagi hasilnya akan dapat banyak. Dan kalau dapat banyak ya senang. Tapi sebaliknya, kalau bagi hasilnya itu sedikit, kemudian nasabah pihak ketiga itu dapatnya sedikit, maka ini mereka bisa mengalihkan dananya kepada pihak yang lain, dan itu resiko yang perlu diantisipasi oleh bank syariah. Yang kedua adalah resiko investasi. Nah, yaitu resiko akibat bank itu ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing, yaitu pakai musyarakah atau pakai akad mudharabah, yaitu akad-akad bagi hasil yang kalau ada kerugian mereka juga harus siap dengan kerugian itu. Kenapa? Karena ini pembiayaannya dalam bentuk investasi. Maka tidak banyak bahkan mungkin kurang dominan ya pada bank syariah itu untuk memberikan pembiayaan yang sifatnya investasi, yaitu yang berbasis bagi hasil. Mereka lebih senang yang penghasilannya tetap saja, apa itu jual beli atau sewa. Demikian resiko pada bank ini, baik bank konvensional maupun syariah. Dari sini diharapkan Anda bisa memahami tentang resiko-resiko bank dan apa saja yang harus diatur mereka sehingga mereka itu cukup sehat dan mereka bisa melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga mendukung perekonomian dengan baik. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.